para sukses itu problemnya hampir sama lah. Dimanapun siapapun yang sukses itu punya kiat-kiat yang hampir sama. Yang pertama, mereka pasti meyakini mimpi mereka terlebih dahulu. Yang kedua, mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi memang salah satu kuncinya itu yang paling penting itu yang fundamentalnya itu tadi, mentalitas, keyakinan kita, konsisten kita, ridho orang tua itu paling penting sekali. Kenapa? Tanpa ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Halo, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Gimana sehat? Ini banyak penonton. Alhamdulillah Bang. Ini banyak Masya penonton Allah. gua Bang tuh. Salam dulu nih sama penonton nih. Weh, ada Kades teladan nih, Kades anak muda nih. Banyak anak muda nih Bang. Wah, luar biasa. Sehat Bang, baru pulang dari Persangkar Bang ya? Ya, baru balik ke orang tua. Alhamdulillah. Makin hari makin gagah Bang. Oh iya. Itu tidak kan Bang. Tapi lagi deh. Wah, tidak lah. Tetap kalah dengan seorang Angga Perdana. Oh, iya. Tapi faktor mood menentukan apa Bang? Sesuai judul tadi ya. Suksesnya seorang anak muda tidak harus menunggu tua gitu. Harus. Ini cukup menarik untuk dibahas malam ini Bang. Berkualitas ya, produktivitas. Malam minggu berkualitas, produktif. Iya. Mungkin yang lagi jalan-jalan bareng pacar bisa sembari menonton live kita, menginspirasi dari sosok Angga Perdana yang akan kita bahas dari awal sampai akhir. Akan kita ulik berbagai motivasi perjalanan hidup hingga dunia politik beliau. Oh, Masya Allah. Apalagi akhir-akhir ini beliau juga digadang-gadang sebagai calon mewakili anak muda generasi milenial dan generasi Z untuk calon Bupati Kerinci. Ada sekum apa juga, sekum. Wah, ada lagi tuh. Masya Allah. Itu ada apa tuh? Style rambut luar biasa tuh Rangkayo tuh. Rangga. Iya. Rangga kayu. Mungkin Bang, sebelum kita lebih panjang berdiskusi atau berbagi motivasi dari seorang Angga Perdana, mungkin barangkali bisa menyapa kembali seluruh penonton yang sudah hadir malam ini. Mungkin sedikit sebagai pembuka acara malam hari ini, Bang. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu nih kepada semua teman-teman yang sedang live dan nonton juga. Salam kenal semuanya. Perdana asal aktif cari sesuap nasi. Perkenalannya, semoga kedepannya nanti diskusi dan ya, amin. Coba diskusi kedepannya lebih seru aja nih. Mungkin kita ngobrol nyantai aja ya, seru ya. Ngobrol. Iya, Pak. Apalagi malam minggu nih banyak nyantai, Bang. Ini Bang, sebelum kita mulai menggali seorang sosok Angga Perdana, mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengetahui lebih dalam seorang Angga Perdana, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita sampaikan dengan beliau, barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu. Ini Bang, kami juga dari tim sisi lain juga mengucapkan terima kasih kepada seorang sosok Angga Perdana yang cukup terkenal di kalangan anak muda di Sungai Penuh. Apalagi malam hari ini Abang sudah berkesempatan hadir di tengah kesibukan dan aktivitas yang cukup padat. Apalagi kita tahu sebelum-sebelumnya seorang Angga bisa dikatakan pulang pergi ke
Madinah. Hampir susah menjadwalkan seorang Angga Perdana untuk hadir di Enggak sini. lah. Kalau online insya Allah bisa lah. Kalau yang offline-nya ini, kalau yang susah kan. Iya. Ini Bang, pertanyaan pertama Bang, dari mungkin kita ingin tahu seorang sosok Angga Perdana ini hidupnya seperti apa, dan kita tahu juga seorang Angga Perdana ini juga hadir dan lahir besar di Kerinci, tepatnya di Desa Pulau Sangkar ya Bang, Iya, kalau tidak betul, salah betul, ya Bang. betul. Dan kemudian juga kita tahu perjalanan hidupnya cukup menarik. Dari beberapa berita, artikel, dan berbagai sumber media, kita juga tahu bahwa perjalanan hidup Angga tidak gampang. Bahkan beliau juga sempat ditipu dengan jumlah uang yang tidak kecil, hampir 3,5 miliar. Ini cukup bikin stres kalau di kita Bang. Bisa diceritakan sedikit pengalaman dan perjalanan hidup dari awal Bang? Kenapa bisa ditipu dan Ya baik, perjalanan hidup lainnya mungkin Bang? sedikit ya memperkenalkan diri juga bahwasanya dari awal ya, kalau bisa dikatakan dari seorang anak kampung, akhir hijrah merantau ke Sumatera Barat sampai akhirnya memutuskan jadi entrepreneur. Ini cukup panjang sebenarnya kalau diceritakan. Kita singkat saja lah. Jadi kalau pertama itu memang semua berkembang dari SD, SMP, SMA. Ini bukan teman-teman lulusan Timur Tengah ya, walaupun bisnisnya travel umroh ya gitu kan. Jadi memang tumbuh kembangnya di kampung semuanya, Sarul. Di kampung semuanya. Tapi memang walaupun kita tumbuh di kampung, tapi mimpinya mendunia lah. Walaupun kita sering dicemeh sama teman-teman, udahlah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah mimpinya gitu. Tetapi kita selalu meyakini terserah lah. Itu kan mimpi kita, bukan mimpi mereka gitu kan. Walaupun dari SD, SMP, SMA, habis itu merantau. Walaupun nih waktu kuliah pun kita tuh jurusannya fisika murni malah gitu kan. Jadi jauh-jauh menyimpang lah. Jadi anak saintis kan, anak saintis ngambil spesifik fisika material dulu waktu di UNP. Jadi waktu kuliah ya berjalan seperti biasanya, hobi dengan organisasi sama dengan kegiatan-kegiatan sosial dari kampus. Banyaklah kegiatan seperti itu. Karena kenapa saya sampaikan ekstrakurikuler seperti itu tuh sangat penting sekali, karena kita belajar juga sekali gitu. Walaupun kita dalam apapun itu, kadang-kadang banyak teman-teman yang merasa saya salah jurusan, saya salah apa. Saya rasa balik lagi pada diri kita bahwasanya kita kuliah itu mindset pemikiran kita itu sendiri gitu. Jadi apapun itu kita bisa membuat sesuai apa yang kita inginkan. Jadi sedikit jadinya jadi seorang pengusaha itu awalnya itu ya karena kita di kampus, karena ya awalnya dengan keuangan yang pas-pas, kita berusaha mencari pekerjaan gitu ya, mulai mencari pekerjaan, jual pulsa awal-awal dulu tuh, housekeeping hotel, habis itu pernah jadi juga cuci piring gitu kan di rumah makan, habis itu kita juga pernah angkat galon dulu tuh, ibaratnya itu jual galon gitu. Alhamdulillah sampai ke titik inilah gitu ya. Awalnya ya dari untung 500 perak. Nah, kalau saya tuh berprinsip seperti ini, Sarul. Kalau kita bisa mensyukuri kalau kita tidak bisa mensyukuri hal sedikit, bagaimana kita mensyukuri hal yang banyak gitu. Jadi mensyukuri itu perlu dari hal kecil dulu. Dari 500 perak, alhamdulillah, naik lagi, sampailah ke titik di mana ya alhamdulillah di umur 25 tahun lah waktu itu udah sampai ke titik mimpi menjadi seorang miliarder, sampai ke titik di umur 25 udah sampai. Walaupun nih baru sampai di miliarder umur 27 tahun bangkrut miliarnya juga bangkrut, malah lebih terpuruk lagi gitu kan. Jadi dalam mengambil keputusan kehidupan itu memang gimana, ada yang mengatakan ribet ya kalau ternyata hidup tuh masalah terlalu banyak. Kalau kita nggak, rasanya nikmati saja lah. Setiap perjalanan itu selalu ada Tuhan ingin, tentu ujiannya ada lagi gitu. Kalau mau naik lagi tinggi pasti beda, nggak gampang gitu. Gampang ya Bang Pasti ya? selalu ada ujian sampai
sampai detik ini pun Iya. masih selalu ada problem. Yang naik lagi problemnya, naik lagi. Tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi itu tadi, belajar juga menjadi leadership-nya juga bagaimana. Kita nggak cepat puas, harus banyak bersyukur, jangan cepat puas. Jadi kita harus lebih banyak lagi belajar lagi. Jadi intinya di atas langit masih ada langit. Kita nggak bakal pernah ibaratnya itu mencapai ke titik, oh saya sudah sampai ke titik ini, enggak. Malah kita itu merasa kurang, selalu kurang, sampai ke, kalau prinsip saya itu pengen tuh lebih bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Kenapa? Akhirnya sampai ke dunia politik juga, tujuannya ke sana juga. Seorang pebisnis, ke politik juga gitu. Walaupun ini belum terlalu jauh nih ke politiknya. Masih Tadi juga menarik ya Bang tentang story perjalanan hidup di kampus dan iya. perjalanan hidup di zaman kuliah ya Bang. Kok bisa sih seorang Angga menjadi apa ya? Mohon maaf Iya, sebagai iya. tukang cuci piring gitu loh. Kok bisa gitu? Apa sekurang itu biaya Iya. finansial di Jadi seorang kayak gini, Angga gitu? betul. Kok bisa Kalau memilih itu prinsip gitu saya, loh? alhamdulillah dari orang tua itu cukup. Seorang TU, pensiunan TU sekarang ya, tamat SMA, alhamdulillah PNS. Kalau mama saya itu tukang jual lontong di kampung, di sekolah tuh di kantin tukang jual lontong. Itu kalau kalau banyak orang bertanya-tanya nih seorang Angga nih siapa sih orang tuanya gitu. Saya sampaikan nih, orang tua saya, mama saya itu tukang jual lontong. Kalau papa saya itu pensiunan TU, taman SMA juga gitu. Jadi udah bisa kebaca lah ya berapa gaji PNS di kalangan kalangan strata itu gitu. Nah, jadi waktu itu adik saya juga kuliah nih di Jogja nih, namanya Anggun kan, kuliah juga di Jogja, saya juga kuliah, ya kita sama-sama tahu nggak mungkin cukup gitu. Jadi saya memutuskan untuk bekerja, untuk mencari tambahan gitu. Kalau kita bisa kenapa enggak? Jadi saya selalu melihat prinsip orang-orang yang sukses itu ternyata mereka tuh punya history mereka itu sendiri gitu kan. Jadi kebanyakan itu orang yang pada kuliah ya. Saya lihat tuh ini mungkin personal lah, bukan pada umumnya. Banyak gengsi, malu gitu kan. Kalau saya waktu itu enggak Ya. lah. Ibaratnya tuh terserahlah mau ngomong apa. Yang penting bagaimana ke depannya. Karena kayak gini, arsitek kehidupan kita itu dari kita sendiri. Orang mau ngomong apa ya terserah. Ya banyak lah pastilah dalam kehidupan kita selalu banyak ceme-ceme, banyak tantangan-tantangan yang saya selalu menyampaikan pada teman-teman itu udahlah namanya hidup harus dijalani. Kita bermimpi pengen jadi seorang gubernur contohnya, tapi baru dikasih ujian RT aja kita nggak sanggup gitu kan, gimana mau jadi gubernur kan? RT aja udah nggak tangan kan? Ya Udah nggak angkat tangan mungkin gitu lah ya Bang. gitu. Jadi Iya. logika-logika itu sering saya pakai tuh, sering saya pakai logika yang kayak gitu sehingga saya termotivasi kembali gitu. Oh terserah nih anak orang kaya kah, anak siapa kan saya nggak peduli. Yang penting bagaimana kita mindsetkan pemikiran kita bahwasanya kita bisa sukses, kita bisa lebih lagi dari kita wujudkan. Saya prinsip seperti itu. Jadi kita masukkan dalam pemikiran kita dulu apa yang kita ini saja pasti nanti Allah kasih tuh petunjuk-petunjuknya, langkah dari mana ke mana gitu kan, ketemu sama siapa. Ya, nanti sampailah ke titik gimana nanti, oh ternyata ini loh goalnya yang telah kita lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menggambarkan kita di masa depan. Jadi kayak gitu. Sepakat, apalagi kita sebagai anak muda, apalagi kita teman-teman yang sedang kuliah, memang gengsi harus dikesampingkan dulu Iya, ya, betul. ya Bang ya. Betul. Karena dari gengsi ini juga membentuk mindset kita untuk lebih maju ketika kita menghilangkan gengsi yang ketika kita menghilang gengsi yang apa ya tidak cocok dengan kita, ketika kita jauhkan dari kita, maka itu menjadi motivasi bagi diri kita sendiri ya gitu ya Bang ya. Betul. Lalu pertanyaan kedua ini Bang, terkait dengan perjalanan bisnis ini loh. Kok bisa sih seorang tukang cuci piring bisa berkecimpung di bisnis travel umroh yang melayani banyak jamaah? Kebetulan saya juga terakhir juga berangkat dengan travel umroh Ajwa. Itu luar biasa sih, keren pelayanannya dan berbagai fasilitas telah disiapkan, keren. Dan sedikit cerita dari kebetulan di sini juga ada Unikopi. Unikopi sempat bercerita tentang seorang sosok Angga Ajwa. Ketika beliau merintis Ajwa
ini Iya, tentu betul. banyak tantangan. Salah satunya sempat ditipu 3,5 miliar gitu loh. Mungkin bisa diceritakan awal Ya, mula berbisnis travel umrah ini jadi loh, Bang. betul. Sampai Jadi ditipu saya tiga koma gini, lima miliar. saya berawalnya itu bisnisnya itu dari 2014 itu awal tuh jadi calo tiket loh. Jadi awalnya sebelum ada Traveloka, tiket.com, itu saya jualin tiket, tapi jadi calo ya. Ngambil dari teman yang punya user, saya jualin sama teman-teman yang lain. Jadi waktu bulan Ramadan itu saya jualin teman-teman yang mau balik kampung, waktu itu kuliah di Sumatera Barat, saya jualin tuh. Alhamdulillah laku. Alhamdulillah habis itu saya berpikir, kenapa harus jadi calo kayak gini? Kalau bisa kita punya sistem sendiri, kenapa enggak? Jadi saya awalnya mulai mencoba, modal nggak ada waktu itu kan. Saya pinjam ini, pinjam sama si A, pinjam sama si B, saya gabungin, saya belilah usernya. Beli user, saya pelajari, dipelajari dari awal. Alhamdulillah nih menarik nih. Oh, kayaknya saya senang lah dalam hal kayak seperti ini. Senang melakukan, belajar terus. Alhamdulillah nih. Oh, akhirnya tumbuh pesat lah penjualan tiket itu tadi. Dari tiket pindah ke tour. Bawa tour awalnya. Dari tour itu 2016 akhir saya coba nih hijrah mau pertama kali berangkat ke Arab Saudi. Akhir 2016 akhir terbang ke Arab Saudi. Ternyata wah ini nyaman ya. Ternyata bisnis nih ibadahnya kita bisa. Habis itu kita banyak bisa membantu orang banyak gitu kan. Jadi ada kepuasan batin lah waktu itu. Saya pengen bisnis di sini gitu. Jadi 2016, 2017 baru 2017 pertengahan 2017 baru saya balik ke Kerinci. Jadi pulang ke Kerinci 2017 nih sebenarnya. Ya, baru pulang ke 2017 Kerinci sudah pulang Kerinci, 2017. Bang. Dari 2017 kita bangun lah. Jadi waktu itu jadi cabang lah ya, cabang travel dari Sumatera Barat salah satunya itu. Yang kita jadi cabang, akhirnya tumbuh pesat nih. Alhamdulillah tumbuh pesat. Jamaah banyak waktu itu. 2018 tanggal 28 Maret lah 2018 ternyata perusahaan ini collab bangkrut. Akhirnya uang jamaah yang di kita ini ternyata dibawa kabur gitu kan. Dibawa kabur dengan total 3,5 miliar. Akhirnya apa yang saya hadapi? Tentu saya menghadapi problem yang cukup banyak sekali karena pada umumnya keluarga para jemaah itu datang ke saya menuntut bagaimana kejelasan dari keluarga mereka harus diberangkatkan atau dikembalikan uangnya waktu itu. Akhirnya yang kita hadapi alhamdulillah waktu itu ya kita hadapi prinsip saya waktu itu lebih baik saya kehilangan harta ketimbang kehilangan kepercayaan masyarakat gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau kehilangan kepercayaan masyarakat kita nggak bakal dipercaya seumur hidup, kita nggak bakal dipercaya lagi. Akhirnya saya sampaikan waktu itu saya bertanggung jawab, kasih saya waktu untuk menyelesaikan problem ini. Alhamdulillah atas izin Allah 10 bulan itu 3,5 miliar terselesaikan atas izin Allah. Semua jemaah diberangkatkan, lahirlah travel Ajuatur itu di tanggal 9 April waktu itu 2018. Saya bangunlah travel yang masih kecil itu menyelesaikan masalah-masalah. Jadi Ajuatur Indonesia ini lahir dari masalah awalnya. Bukan dari nol, tapi dari minus 3,5 miliar lahirlah perusahaan Ajuatur Indonesia. Jadi waktu itu kita selesaikan dengan travel kita Ajuatur, alhamdulillah sampai para jemaah sudah diselesaikan semua, kepercayaan masyarakat meningkat kembali, sampailah ke titik di sini di mana alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Indonesia juga di beberapa cabang kita di seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak gitu. Itu sih menarik sih persoalan yang dibawa lari uang 3,5 Iya miliar itu betul tidak betul. gampang loh, Bang. Dari segi mental Pasti. juga terganggu ya, Bang. Kok bisa gimana sih mengelola mental kuat Ya, baja seperti itu, Bang? Karena ini uang bagi kita anak muda di zaman itu ya. Mungkin Abang masih usia 25 27 atau berapa tuh, Bang? 27 Nah, umur 27 kehilangan 3,5. uang 3,5 miliar. Kami aja yang muda kehilangan Awal 1 juta aja udah awalnya ya udah kayak kalau awalnya pasti manusiawi shock ya, pasti shock lah. Tetapi saya cuma ada pemikiran waktu itu cuma ada dua. Saya terpuruk terus atau saya bangkit waktu itu juga. Jadi pilihan cuma ada dua nih. Apakah kita menggalau terus, nangis-nangisan, atau kita akhirnya ujung-ujungnya bangkit kan. Saya memilih waktu itu lebih baik saya bangkit sekarang ketimbang saya bangkit kelamaan nantinya gitu. Habis energinya. Jadi mulai lagi tuh. Memang mindsetnya yang pertama kalau untuk jadi seorang entrepreneur itu adalah mentalnya dulu gitu. Bukan saya mengatakan waktu saya menyelesaikan problem waktu itu adalah mental. Saya siapin mental dulu. Yang jelas kita nggak ada nipu.
Integritas itu paling penting tuh. Integritas dan tanggung jawab itu sangat penting sekali gitu. Akhirnya ketika kita menunjukkan itikat baik kita kepada masyarakat yang korban itu tadi, mereka juga ada empati juga terhadap kita gitu. Jadi saya selesaikan itu dulu. Bahwasanya saya sampaikan sama orang tua juga, orang tua nggak punya uang ya, orang tua cuma menyampaikan kami cuma bisa mendoakan. Ya, saya butuh doa saja, insya Allah nanti selalu ada jalan. Jadi itu tadi, yang pertama kalau kita tidak ibaratnya itu kita tidak patah semangat waktu itu, maka insya Allah Allah kasih selalu ada jalan gitu. Jadi saya membuktikan waktu itu. Ujung-ujungnya saya dilaporkan ke polisi, saya hampir dibunuh juga gitu. Oh pernah tuh. Akhirnya udah kita hadapi semuanya. Kita ini korban juga gitu kan, tapi bagaimanapun kita sudah ngambil tanggung jawab ini saja, alhamdulillah masyarakat juga meresponnya cukup baik gitu. Jadi memang penyelesaian yang pertama itu pasti nangis juga lah, kehilangan sebanyak itu, shock lah ya, shock. Akhirnya kita mencoba menenangkan pikiran, mencoba lagi tuh kayak ini tandanya apa sih? Saya pernah minta doakan sama orang tua, doakan saya punya perusahaan besar nanti ya. Waktu itu masih perusahaan orang kan, mungkin apakah ini salah satu doa ya Allah, ya iya gitu, tapi jalannya ini gitu kan. Balik lagi tuh, wah ini kayaknya sepertinya, dan waktu itu tuh keyakinan tuh kayak kuat aja, oh, insya Allah ini bisa nih, selalu pasti ada jalan. Kalau saya masih gabung ke travel lain, saya mungkin masih bisa kena tipu lagi dengan skala lebih besar lagi kan. Ya udah, lebih baik saya mengelola dengan sendirinya, datang ke Saudi Arabia, ketemu sama teman-teman di sana, saya ceritakan problemnya, alhamdulillah ada aja pertolongan. Ya udah, kami bantu antum di sini katanya, nanti yang jelas kita paparkan dulu, nih bisnis saya seperti ini, saya pengen mengembangkan seperti ini, teorinya seperti ini, nanti insya Allah bisa saya selesaikan dulu tuh, saya bikin lah kayak masalah. Berjalannya waktu, problem itu selesai, alhamdulillah baru bisa kita berpikir lagi mengembangkan perusahaan lebih besar lagi ke depannya gitu. Karena mimpi masih besar lagi nih, masih kecil sekali rasanya gitu. Tapi hadiahnya luar biasa sekali waktu itu. Selesai problem itu, masalah selesai, saya diberikan hadiah sama teman-teman di Arab Saudi itu berangkat haji gratis. Jadi 2019 berangkat haji gitu. Problem selesai, iya. 2018 selesai, 2018 kena ujian, 2019 langsung dikasih cash hadiah langsung haji gitu. Jadi gitu dulu tuh, berangkat haji 2019. Ya. Insya Allah. Memang adalah ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, insya Allah ada jalannya, apalagi ditambah dengan doa orang tua ya Bang ya. Itu kekuatan luar biasa. Jadi memang kalau saya rasakan tanpa doa orang tua mungkin nggak sampai ke titik ini ya gitu. Karena selalu, awalnya dulu sempat orang tua menyampaikan nggak usah jadi pengusaha deh, udah katanya. Nggak usah jadi pengusaha katanya kan. Akhirnya saya sampaikan dengan baik-baik, beri penjelasan dengan baik-baik. Alhamdulillah orang tua bisa memahami dan mereka bisa meridoi lah, bisa memberikan ridho mereka terhadap apa yang saya jalani. Alhamdulillah berjalan dan mereka merestui lah apa yang saya lakukan sampai detik ini gitu. Ya, berkat restu orang tua juga Juatur juga udah membuka cabang di daerah di Indonesia ya Bang. Apalagi dari Sumatera bahkan sudah melebar ke Pulau Jawa sampai Kalimantan. Ini juga salah satu berkat doa orang tua ya. Kalimantan. Sampai Kalimantan malah, Masya Allah. Ini menarik juga sih Bang, ingin kita gali. Tentunya ketika seorang Angga bangkrut dengan kehilangan uang 3,5 M, lalu bangkit kembali ke membangun travel umroh Juatur ya. Banyak sedikitnya pasti membutuhkan modal lagi nih Bang. Jadi itu gimana sih? Ini juga pengen kita belajar dari seorang Angga agar ketika kita jatuh sebagai pengusaha juga bisa bangkit kembali. Jadi waktu itu waktu jatuh itu saya masih kan karena di mana waktu itu udah alhamdulillah sudah ada rezeki lah, ada tabungan waktu itu. Akhirnya kita habiskan tabungan itu, ada modal sedikit untuk membangun perusahaan PT kan. Kita bangkrut 28 Maret, kalau saya habiskan semua untuk penyelesaian masalah ini nggak selesai, saya sisihkan untuk membangun perusahaan lagi gitu. Alhamdulillah waktu itu rukonya udah kita bayar 2 tahun waktu itu.
Jadi alhamdulillah kita nggak pakai bayar lagi kan. Yang kedua, saya mendapatkan tim yang luar biasa. Ya, ini tim yang saya luar biasa ini. Saya berterima kasih sama tim yang loyal sama saya ketika yang pertama kali. Karena mereka siap tidak digaji. Bayangin. Wah, sangat itu susah. susah loh Bang, nyari orang seperti itu loh Bang. Yang sangat susah. Jadi tim saya waktu itu, mereka sanggup tidak digaji. Saya punya karyawan waktu itu masih ada 8. Ini mau siap nggak digaji. Bayangin, gitu. Ya. Dari minus. Dari merintis dari nol. Dari minus. Tidak digaji. Dari minus. Gitu. Minus orangnya. Bayar hutang. Mereka nggak ninggal ya. Alhamdulillah saya bersyukur di sana. Jadi pertama tuh saya banyak menghemat uang jadinya ya. Pertama tuh alhamdulillah udah bayar. Modalnya pertama itu masih ada tabungan tuh tadi untuk pembuatan PT. Habis itu saya cicilin. Dan operasional di kantor waktu itu saya nggak bayar gaji karyawan, hanya bayar operasional. Dan saya hemat mungkin lah waktu itu. Jadi alhamdulillah masyarakat ini ada juga yang masih percaya ke kita, masih ada yang mendaftar umrohnya juga ke kita. Alhamdulillah ada rezeki di sana, dapat keuntungan dari sana, kita cicil lagi berangkatin. Jadi memberangkatkan jamaah waktu itu, korban itu, jadi kita cicil, dapat keuntungan 1 tahun itu kita nggak ngambil profit sama sekali, kita bayarin aja untuk menyelesaikan. Bayar utang. Bayar utang gitu, 10 bulan waktu itu. Pure tuh bayar utang aja. Alhamdulillah tuh ada alhamdulillah gitu. Yang kita cicil lagi sampai 10 bulan itu clear gitu. Nah, itu awalnya dulu tuh. Saya mendapatkan tim itu tadi. Kalau saya bayar gaji karyawan saya nggak sanggup lagi, nggak ada uang gitu. Itu. Masya Allah dapat tim yang memang sukarela, dalam artian sukarela berjuang bersama-sama dengan seorang Angga untuk merintis kembali usaha travel gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Kebanyakan secara logika manusia ya, siapa sih yang tidak butuh uang di usia-usia muda, apalagi yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya itu. Ini bisa mengorbankan diri kepada seorang Angga merintis usaha bersama dengan tanpa memperoleh apa-apa dalam jangka waktu 1 tahun ya Bang. Mungkin dari situ ya Bang, bisnis Ajuatur juga disupport oleh orang-orang baik seperti apa ya, partner bisnis ini yang mensupport dengan ikhlas, kemudian membawa Ajuatur menjadi travel dari desa yang nasional. Termasuk juga tim di Saudi juga seperti itu. Kisahnya di tim Saudi itu mereka juga dari awal bangun perusahaan ini mereka juga seperti itu. Kami nggak usah digaji dulu, yang penting kami selesaikan program ini, nanti ke depannya baru kami tolong jangan tinggalkan kita gitu ya. Insya Allah kalau perusahaan ini besar nanti kita bakal loyal sama teman-teman yang ada di sana. Sarul udah tahu sendiri juga siapa tim saya di Saudi Arabia, bagaimana mereka melayani. Mereka pasti tahu betul bagaimana perjalanan Ajuatur dari minus sampai ke titik ini gitu. Jadi memang gitu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan tim yang luar biasa lah. Sampai sekarang kita punya tim itu lebih dari, kalau di Indonesia di kantor pusat aja itu kita hampir 25-an tim kita yang ada di kantor pusat. Sama di tim Saudi hampir 25, hampir 50 ya tim kantor pusat kita, hampir 50-an. Sama kalau sama cabang kita yang lain hampir lebih dari hampir 170-an lah dari Ajuatur itu sendiri gitu. Ini juga sempat ketika kita umroh dengan travel Ajuatur kemarin sempat berbincang dengan Ustadz Zen juga, beliau menceritakan seorang sosok Angga ini bagaimana keyakinan dan keikhlasan bahkan tekad yang kuat dalam membangun travel umroh untuk melayani jamaah umroh dari Indonesia. Beliau waktu itu sempat mengatakan, saya salut dengan seorang Angga gitu loh, berani dan berjuang kembali dengan kekuatan bajanya gitu loh. Ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Kita harus punya kekuatan yang kekuatan dan niat yang tekad yang kuat dalam berbisnis dan usaha apapun itu ya, baik dalam berbisnis dan lain sebagainya ya Bang ya. Nah, sedikit kita beranjak dengan kehidupan perpolitikan Bang. Ketika kita tahu seorang Angga adalah pengusaha dari Ajwa atau travel umroh gitu loh. Dulu awal mula datang ke Madinah ketika umroh, Ustadz Zan sempat mengatakan seperti ini, Mas Harul, tahu nggak Angga itu siapa? Gitu. Tahu Ustadz. Satu-satunya calon bupati yang mencalonkan diri di Arab Saudi, Madinah katanya. Lah, kenapa Ustadz?
di sebanyak bis yang ada di Madinah dan Mekah, Ajuatur lah yang punya gambar direkturnya gitu loh. Mungkin si Angga yang menjalankan bupati di Iya, iya, Madinah iya. atau Arab Saudi gitu. Jadi kayak Itu kenapa gini. sih Bang Ya, ceritanya kayak gini. memasangkan Itu tuh gambar? awalnya tuh nggak sengaja. Jadi awalnya itu desainnya itu bukan seperti itu. Bis di Arab Saudi itu, bis di Madinah, Mekah sama Jeddah itu awalnya itu. Saya ada kerjasama dengan satu muasasah ya penanggung jawab perusahaan Ajuatur di sana. Alhamdulillah mereka itu sangat mensupport lah kita waktu di sana. Jadi mereka waktu itu kita datang itu mungkin ingin memberikan kejutan awalnya. Nah, jadi awalnya itu mulai terpasang itu 2019 malah foto awal itu. Mereka ingin kasih kejutan. Ternyata mereka memberikan itu, dia taruh foto-foto kita. Desainnya bukan seperti itu awalnya gitu kan. Jadi pas waktu turun, waktu keluar dari bandara, ini kok bis kan. Jadi banyak juga teman-teman juga ketawa awalnya kan. Ini ada apa nih kok Mekah. Jadi berkelanjutan Lanjutan. dia udah pakai foto Pak Angga aja deh kata yang lain tuh. Ya udahlah katanya. Jadi banyak jadi bahan bercanda di sana lah gitu kan. Ah, ini mau nyalon bupati di Madinah Mekah nih gitu ya, bahan bercanda lah gitu. Jadi jamaah juga sering tuh. Jamaah sering juga lihat tuh. Ini Pak Angga Sarul tahu lah dia kan sering bercanda tuh. Jadi Iya. Pak Angganya tolong didukung gitu kan. Jadi biasa teman-teman di Saudi itu bahan-bahan bercanda itu ya kita lah jadinya. Mereka kan memang mereka tuh tahu kita tuh bukan sekarang saja, memang dari awal merintis mereka udah tahu kita. Jadi bahan bercandaan untuk ke jamaah itu seru-seruan juga jadinya gitu. Mungkin ketika kami jamaah di Madinah dan Mekah kan naik bis tuh Bang. Sering tuh Ustaz Zen ngomong gini, ayo Rol, ajak jamaah naik ke tim sukses ya. Mungkin berawal dari situ juga sebagai doa dari jamaah dan para tim ajuan juga Bang, seorang Angga untuk mencalonkan diri sebagai bupati gitu loh. Itu sebenarnya iya betul. Itu sering Itu tuh dicandai gitu. bahan bercandaan teman-teman di Saudi Arabia. Jadi awal dari saya sering sampaikan sama para tim di sana sama jemaah juga, mohon doanya juga bisa bermanfaat lebih banyak lagi gitu kan. Mungkin karena pengertian mereka mungkin bermacam-macam gitu. Jadi wajar lah mereka memberikan statement, wah ini Pak Angga pengen maju ke politik gitu. Tapi memang ada niat untuk berpolitik itu pasti ada gitu. Tapi ya tergantung waktunya saja lagi, sikonnya kapan untuk hal itu tadi. Makanya mungkin teman-teman sudah lihat ya kalau di Kerinci, khusus Kerinci Sungai Penuh, ada baliho saatnya anak muda itu kan sebenarnya untuk memotivasi anak muda juga gitu. Yuk nih, ayolah saatnya anak muda lagi gitu kan. Saya selalu kayak gitu ingin mengajak banyak pengertiannya juga, bukan hanya masuk politik saja, mungkin banyak juga ada kalau ada passionnya jadi seorang pengusaha, yuk mulai jadi pengusaha gitu. Ayo yang hobi berpolitik, yuk berpolitik dari mudanya gitu. Jadi banyak pengertiannya sih gitu. Pagi ini karena kita udah membahas dunia politik seorang Angga, kita tahu di tahun 2023 kita dikejutkan dengan masyarakat Kerinci dikejutkan dengan kemunculan seorang Angga gitu. Sempat heboh, Angga salah satu calon tunggal dari yang mewakili generasi milenial dan generasi Z. Ini apa ya? Bukan hanya di Kerinci, bahkan di luar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh juga menjamur berita-berita seorang Angga akan mencalonkan diri sebagai sosok tunggal gitu loh. Tak ada saingannya gitu loh. Ini gimana sih Bang kok bisa gitu loh? Awal mula dari tokoh-tokoh senior ya, tokoh-tokoh senior itu mungkin menilai bahwasanya kita anak muda ini perlu terjun lah dalam hal dunia politik gitu. Nggak ada hal yang ingin masuk ke dunia politik gitu kan.
Tetapi diberikan penjelasan, diberikan edukasinya juga bahwasanya itu sangat penting sekali untuk anak-anak muda ke depannya. Siapa lagi nanti regenerasinya seperti itu. Ya terlepas lah ya apakah nanti saya masuk ke dunia politik atau tidaknya gitu. Yang jelas kita bagaimana bisa memberikan kontribusi untuk daerah kita terutama, habis itu bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi gitu. Jadi kemunculannya itu dulu tuh awalnya karena di pandemi kegiatan nggak ada di bisnis, banyak ngisi materi di kampus, bikin seminar yang lainnya juga. Habis itu ada lagi di Kabar Baik Kerinci ya, salah satunya Bang Toto gitu, yang nge-branding. Iya. Nah, jadi Bang Toto saya sampaikan kayak gini, beliau di branding sama beliau. Salah satu yang nge-brandingnya ya Mister Toto gitu. Yang nge-brandingnya itu tadi. Sampailah akhirnya Di, ke keren, gimana? keren sih Bang, seorang Angga. Biasanya kita tahu dari Kabupaten Kerinci, memang belum ada sosok-sosok muda yang berani muncul sebagai Ya, seorang pimpinan daerah, calon pimpinan daerah. Nah, ya. sekarang muncul seorang Angga gitu. Ini menjadi motivasi bagi So, anak-anak muda, dan dukungan-dukungan dari anak muda bermunculan nih dari so. segala aspek, Bang. Tentunya kita juga pengen tahu, seandainya memang benar dukungan dari masyarakat itu selalu mensupport seorang Angga untuk kembali terjun di dunia politik, tentunya berupa tantangan baru bagi seorang Angga gitu. Nah, di sini pengen kita tahu juga, terlepas jadi atau tidaknya seorang Angga terjun di dunia politik nantinya, kan tentunya bisa digambarkan sih apa sih harapan-harapan seorang Angga untuk Kabupaten Ya, Kerinci. harapannya ya, terlepas lah nanti maju atau tidaknya di dalam dunia kontes politik ini, yang jelas kita sekarang ini sudah masuk ke dalam hal itu karena kita sudah berkecimpung dengan para senior, ya teman-teman kan jadinya gitu. Ya terlepasnya kalau harapannya untuk Kerinci, pasti kita pengen Kerinci itu jauh lebih baik lagi ke depannya. Dari sektor apapun, mulai dari infrastruktur, para wisatanya, bagaimana menghidupkan Bandara Kerinci kembali, bagaimana di sektor pertaniannya juga bisa lebih diperhatikan lagi gitu kan. Jadi banyak sekali yang harapan-harapan untuk ke depan Kerinci lebih baik. Siapapun yang memimpin Kerinci ke depannya nanti, saya sangat berharap sekali bisa jauh lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan masyarakat juga gitu. Bagaimana di sektor pendidikan juga diperhatikan, di sektor olahraga juga diperhatikan gitu kan, di sektor pertanian juga diperhatikan, para wisata juga seperti itu gitu. Jadi banyak sekali PR-PR untuk Kerinci ini ke depannya, sehingga memang pemimpin ke depan ini PR-nya masih banyak sekali dan sangat berat sekali. Saya pribadi ya, terutama pribadi secara personal, sangat mendukung siapapun yang memimpin Kerinci ke depannya. Saya bakal siap support semampu saya sebagai salah satu saat sekarang ini sebagai ketua HIPMI di Kabupaten Kerinci. Kita siap untuk membantu pemerintah ke depan jauh lebih baik lagi gitu. Nah, ini juga menarik sih Bang, karena kita udah membahas dunia perpolitikan juga. Kita juga tahu terakhir kemarin, beberapa hari kemarin, muncul atau telah dikukuhnya Kerinci lembaga Bersatu. forum lembaga adat Kerinci Kerinci, Bersatu. Kerinci Bersatu. Salah satunya masih Yeah. seorang tokoh Angga itu di dalamnya. Ini kalau kita boleh tahu, apa sih tujuan dan gerakan yang akan dilakukan ke depannya oleh Forum Kerinci forum Bersatu ini? itu salah satu organisasi ya, organisasi sosial sebenarnya itu ada akta notarisnya juga itu sudah dilegalkan juga. Forum Kerinci Bersatu itu salah satunya ya sebenarnya itu adalah wadah di mana bisa menseleksi juga para pemimpin yang akan datang atau mengkader nih, kader kita siapa sih ke depannya gitu. Harapannya intinya itu untuk Kerinci lebih baik lagi. Itu intinya. Apa yang saya sampaikan poin sebelumnya itu tadi, itu adalah poin dari Forum Kerinci Bersatu itu tadi. Bagaimana menyatukan Kerinci semuanya. Kenapa? Kerinci ini sudah banyak terpecah-pecah. Pertama mulai dari adat. Ya teman-teman pasti tahu lah adat A, Iya. B, dan yang lain. Di satu desa bisa dua terpecah. Dan itu selalu banyak sekali terjadi di Kerinci itu sendiri gitu. Nah, apa pemersatunya ke Kerinci ini? Kerinci sama Sungai Penuh itu adalah adat. Nah, ini yang dikuatkan lagi. Makanya kemarin itu ada dikuatkan adat, walaupun itu kan menjadi kontroversi juga, karena banyak menyampaikan kenapa adat dibawa ke politik. Padahal ini adalah untuk organisasi kedepannya, untuk sosial juga,
untuk bisa memberikan manfaat untuk Kerinci jauh lebih baik, karena di sana banyak sekali tokoh-tokoh, baik tokoh akademisi, bukan hanya tokoh politik yang ada di dalam itu tadi gitu, para profesor, doktor, tokoh-tokoh nasional pun banyak juga di dalam itu tadi gitu. Jadi memang bagaimana harapannya itu Kerinci jauh lebih baik lagi ke depannya, mungkin dengan wadah Forum Kerinci Bersatu ini bisa juga memberikan pemikiran-pemikiran di sana. Saya sendiri mewakili dari anak muda ya, tokoh anak muda yang berkecimpung di dalam Forum Kerinci Bersatu itu dengan menjabat jadi wakil ketua di Forum Kerinci Bersatu itu sendiri gitu. Keren Bang, kita juga berharap dengan kehadiran sosok Angga di jajaran perpolitikan Kerinci, Forum Masyarakat Kerinci juga bisa sebagai jembatan dari aspirasi yang akan diajukan oleh anak-anak muda gitu. Nah, juga menarik nih Bang, semakin menarik, makin kesini makin menarik pembahasannya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam hari ini, bisa ditulis di kolom komentar. Barangkali ada hal-hal yang krusial yang ingin ditanyakan. Silakan ditulis di kolom komentar. Nah Bang, ini terkait dengan perpolitikan yang ada di Kerinci. Akhir-akhir ini juga sering terdengar isu bahwa harus ada pemecahan antara Kerinci Hilir dan Kerinci Mudik. Ini agak serius pertanyaan Bang. Nah, gimana seorang Angga menyikapi hal ini? Apakah ketika berkecimpung dunia politik akan memperjuangkan aspirasi ini, atau bahkan akan kembali menyatukan persepsi masyarakat bahwa Kerinci itu adalah satu gitu? Kalau kita melihat itu kan balik lagi ini keresahan dari masyarakat bagaimana. Karena perpolitikan ini kan salah satu tujuannya bagaimana kita menampung aspirasi dari masyarakat. Masyarakat keinginan seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan secara administratif ini kan dari hilir ke mudik itu kan terlalu jauh. Kerinci ini panjang. Sangat panjang sekali gitu. Sama halnya dengan beberapa kabupaten lain seperti Solo ya, salah satu contohnya kota Solo sama Kabupaten Solo itu kan pecah tuh sebenarnya akhirnya. Kenapa? Kalau dari masyarakat itu sendiri ya, ini saya mengambil sudut pandang dari keresahan dari masyarakat ya, terutama dari Kerinci Hilir lah ya. Mereka merasakan pertama merasakan ketidakadilan, misalnya perasaan mereka dari persepsi dari mereka seperti itu. Apa salahnya? Ini kan secara administratif kan terjauh. Kalau dulu tuh kan idealnya bagus sekali karena ada kota semua penuh. Sekarang kota sudah terpecah nih gitu kan. Nah, sehingga yang hilir ini merasa keinginannya apa salahnya sih kalau kita Kerinci Hilir ini bisa untuk membangun satu kabupaten lagi gitu. Memang kalau dari persepsinya apakah ini lebih baik disatukan kembali atau bagaimana? Kalau dari para senior ya, kalau saya dengar cerita historinya bagaimana itu, memang bagaimana untuk mensejahterakan suatu daerah itu tadi salah satunya memang pemekaran itu salah satu solusinya juga gitu. Tetapi memang tidak semudah itu karena sekarang ini secara administratif itu masih moratorium untuk hal itu tadi gitu. Tapi punya harapan masyarakat itu tadi dari 2016 lah, pengajuan itu dari 2016 itu memang udah lama gitu. Ya, udah lama. Tapi kita tidak bisa kita paksakan karena itu adalah bagian dari keinginan masyarakat juga, tetapi sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya itu membuat peluang pekerjaan lebih besar lagi. Kenapa? Terbentuknya pemerintahan baru itu membutuhkan SDM lagi. Nah, itu. Yang kedua, fokus pengembangan daerahnya jauh lebih besar lagi. Kenapa? Bisa mereka fokus, oh ini hilir saja yang mau diurusi lagi. Apa aja potensi yang ada di daerah hilir misalnya. Mungkin seperti itu. Tujuannya positifnya itu. Kalau negatifnya apa? Yang negatifnya itu tadi menjadi isu politik yang dinaikkan, selalu dimainkan bahwasanya Kerinci ini terpecah. Padahal kita sebenarnya itu satu genetik semuanya, Kerinci Mudik, Kerinci Hilir maupun Kota Sungai Penuh itu sama sebenarnya gitu. Hanya administratifnya saja. Apa bedanya Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci kan? Itu administratifnya gitu. Nah, jadi memang kalau dari sudut pandang saya sendiri melihat seperti itu. Ada sisi negatif dan positifnya. Yang positifnya itu tadi, harapan siapa sih tidak ingin lebih baik lagi. Saya rasa siapapun yang memimpin Kerinci pasti pengen masyarakatnya lebih sejahtera dan lebih bahagia dan lebih banyak peluang pekerjaan lagi. Pasti semua pemimpin ingin seperti itu. Apakah nanti ada Kerinci Hilir atau tidak, pasti
ingin seperti itu tadi. Kalaupun tidak nanti ada terjadinya kelinci hilir, itu tadi bagaimana kita memberikan keadilan itu tadi. Masyarakat itu terasa dengan terperhatikan, mungkin potensi-potensi yang ada di hilir juga bisa kita optimalkan ke depannya itu tadi gitu. Kenapa kita ya sama-sama tahu sendiri isu-isu di Kerinci dan problem yang ada di Kerinci ya bagaimana gitu. Bagaimana aset-aset antara Sungai Penuh dengan Kerinci, ya kita tahu. Kerinci ada punya rumah sakit? Tidak ada gitu. Rumah sakitnya di kota Sungai Penuh gitu kan. Nah, akhirnya sekarang itu jadi isu sebenarnya. Banyak sekali PR-PR itu tadi. Makanya dengan adanya nanti, kalau seandainya ini moratorium itu dibuka, karena syarat untuk membangun untuk mengajukan satu kabupaten baru itu dia harus menginduk selama 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah itu ke kabupaten induknya itu tadi. Jadi anggarannya itu harus tersedot juga untuk kabupaten baru itu sendiri gitu. Iya gitu. Itu sih kalau sekilas kalau kita diskusi sama para senior itu yang disampaikannya gitu. Ya, terkait dengan dunia politik Sorangga, kami juga berharap dan mendoakan memang jalan mulus menuju apa ya, sebagai perwakilan anak muda di pemerintahan, kami doakan agar seluruh masyarakat bisa mendukung dan tentunya niat baik ini tercapai, Bang. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah banyak kita membahas tentang kesuksesan seorang Angga mulai dari berbisnis, sukses mendobrak dunia politik dengan gebrakan kemunculan seorang Angga di dunia politik ini membuat heboh di kalangan masyarakat Kerinci sebagai perwakilan anak muda. Tentunya ada sosok yang menginspirasi seorang Angga untuk melalui perjalanan hidup kesuksesan dari berbisnis sampai dunia politik. Siapa sih yang menginspirasi seorang Angga? Kalau saya ya, kalau menginspirasi ya, kalau apa itu banyak sekali nih. Kalau para tokoh-tokoh politik sama bisnis saya punya salah satunya itu kalau di bisnis itu salah satunya Sandiaga Uno ya. Nah, itu memang salah satu mentor bisnis ya. Apalagi sekarang dia sudah beberapa periode kan politik kan. Jadi memang sangat menginspirasi lah bahwasanya beliau bagaimana menjaga konsistensi beliau di dunia bisnis sama dengan dunia politik gitu. Saya melihat seperti itu. Jadi memang salah satu beliau jadi salah satu inspirasi lah di dalam hal untuk bisnis sama politiknya ya. Karena ada partnershipnya juga di sana. Makanya kita ikutin nih alur beliau dari mana sih sebenarnya, dari HIPMI juga kan awal mereka kan. Ada juga tuh teman-teman seperjuangan beliau lah. Bang Erick Thohir juga di sana gitu kan. Saya melihat dua sisi mereka ini hal yang sangat positif sekali gitu. Kalau dunia politik ya salah satunya saya punya buku, salah satunya itu kita bisa ya, salah satunya itu kita harus bisa, itu salah satunya buku SBY. Itu saya sangat menyukai dengan tulisan-tulisan, termasuk juga bagaimana beliau bersikap dan mengambil kebijakan-kebijakan itu tadi. Jadi saya punya list tuh sebenarnya, bukan hanya terfokus pada satu saja ya, untuk untuk menginspirasi itu siapa saja gitu, tapi banyak referensi untuk inspirasi di bidang ini berbeda lagi. Saya selalu termotivasi dengan orang-orang yang mempunyai semangat yang luar biasa itu tadi gitu. Siapapun itu tadi. Salah satu bisnis itu adalah Bas Rizal Koto, Basko ya, Sumatera Barat. Walaupun dengan pendidikan beliau yang sangat rendah ya, mohon maaf dari segi pendidikan, tapi beliau punya pemikiran yang luar biasa sekali sehingga beliau bisa menobrak apa yang tidak terpikirkan oleh orang, beliau bisa mewujudkan itu tadi. Dan beliau menjadi salah satu konglomerat dari Sumatera Barat itu sendiri pada saat sekarang ini. Itu sangat menginspirasi sekali gitu. Jadi banyak untuk mencapai kesuksesan itu banyak sekali jalannya. Bukan hanya sekedar dari segi politik, sebagai pebisnis, apapun profesi kita, asal kita mau konsisten, mau kita fokus dan mau totalitas, insya Allah ada jalan kesuksesan lewat itu tadi gitu. Itu sih. Keren sih, Bang. Dan terkait dengan bisnis kembali ke belakang tadi, berbisnisnya seorang Angga, tentunya masih tadi sempat mengatakan bahwa usaha yang dipegang sekarang masih terlalu kecil. Berarti masih ada harapan besar ya? Betul. Betul. Boleh diceritakan apa sih harapan yang akan digapai lagi? Mimpi saya itu mimpi waktu pertama kali membangun bisnis itu, bisnis di tour and travel itu adalah bagaimana inspirasinya itu Lion Air. Itu Pak Rusdi Kirana. Pak Rusdi Kirana itu awalnya itu dia punya Lion Tour and Travel itu.
13 tahun beliau membangun Lion Tour and Travel, barulah menjadi Lion Air gitu kan. Dan sekarang beliau mempunyai Lion Air Group ya. Lion Group lah, Lion Air Group itu beliau punya luar biasa sekali, banyak sekali maskapai beliau dari Batik, Malindo, Super Airjet, Wings gitu ya. Banyak sekali lah penerbangan beliau sekarang tuh. Kalau mimpinya Ajwa, bagaimana suatu saat nanti kita juga punya maskapai seperti itu. Nah, jadi itu mimpinya. Jadi tahapan-tahapannya itu yang perlu kita sampai kapan sih? Sampai di mana nanti kita sampai ke tahapan untuk sampai ke maskapai itu tadi gitu. Itu jadi konsistensinya itu di dunia travel tetap, apakah nanti penerbangannya khusus untuk umroh saja atau nanti minimal adalah pesawat dari Kekerinci itu dengan merek maskapai dari kita gitu. Itu harapannya. Itu Wah, keren tuh. harus. Penting Jadi mimpi harus tinggi sebenarnya ya, Bang. ya Minimal kita ada di sebenarnya bawahnya. mimpi Ya. itu yang membuat kita semangat untuk bagaimana kita untuk bekerja walaupun kita dicemee sama teman-teman yang lain, tidak mungkin. Ya mereka tidak bakal tahu sampai di mana tahapan kita berjuang itu tadi gitu kan. Kalau mereka mau mulai dari nol ya wajar saja mereka, ini rasanya mustahil. Ternyata tidak ada yang mustahil. Jadi kalau keyakinan kita harus 100% yakin sama Allah terlebih dahulu. Jangan 99%. Karena 1% itu bisa menggugurkan mimpi-mimpi kita yang 99 itu tadi gitu. Jadi memang harus, kalau udah yakin kan, udah terucapkan, ya udah konsisten saja gitu. Hadapi aja, mau di CME, mau di apa. Toh mimpi gratis. Kalau nggak tercapai kan nggak ada juga yang ibaratnya itu melapor kita ke polisi kan. Jadi udah hak kita. Hak kita Ngapain? ya untuk Bayangin bermimpi aja. Bang. Orang tuh menyatakan bahwasanya Allah tuh maha besar, Allah tuh maha kaya, tapi mintanya dikit-dikit, mintanya kecil-kecil. Berarti mereka nggak yakin sama Allah gitu. Itu aja logikanya gitu. Iya nggak? Iya. Iya benar loh. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang sebelum kita tutup. Nggak Iya, terasa iya, nih iya. udah hampir 1 jam bincang kita bersama Angga gitu. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, barangkali kembali kita ajak teman-teman yang ingin bertanya kepada seorang Angga, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, di pertanyaan terakhir ini kita ingin meminta apa ya, kiat-kiat sukses dari seorang Angga, dari nol tadi, dari seorang tukang cuci piring hingga sukses membangun travel umroh sebagai pemilik travel umroh yang sudah menjamur di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Pulau Kalimantan. Tentunya seorang Angga punya kiat-kiat sukses yang bisa menggugah semangat-semangat anak muda yang ada di Kerinci, Sungai Penuh, dan Indonesia pada umumnya. Ya mungkin kiat-kiat sukses ya. Sebenarnya itu kiat-kiat para sukses itu pada umumnya hampir sama lah. Dimanapun siapapun yang sukses itu punya kiat-kiat yang hampir sama. Yang pertama mereka pasti meyakini mimpi mereka terlebih dahulu. Itu. Ya, yang pertama mimpi, pasti mereka tuh yakin dulu. Yakin dengan apa yang mereka impikan. Yang kedua, mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kiat untuk sukses itu yang pertama kita mentalnya terutama. Mental, keyakinan kita harus itu tadi. Kenapa? Karena nggak mudah untuk sukses itu tadi. Kenapa? Kita siap dibully sama teman-teman yang lain, kita siap dicemeh sama teman-teman yang lain, nggak mungkin katanya. Kita harus siap dulu, mentalnya dulu. Yang kedua, itu saya sampaikan tadi, saya utarakan tadi, saya bukan berarti saya dipuji, saya sangat banyak sekali dicaci dan sangat banyak sekali dicemooh sama orang itu tadi. Mental terlebih dahulu. Yang kedua, saya yakinnya bahwasanya Allah akan mewujudkan apa yang kita impikan. Yang ketiga itu konsisten. Konsisten apa? Konsisten itu nggak bisa. Oh ibaratnya kalau kita udah melakukan ternyata ada dikasih ujian, udahlah saya nyerah. Saya nggak sanggup lagi dengan hal kayak gini. Udah ganti lagi bisnis yang lain, ganti lagi bisnis yang lain lagi. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi memang salah satu kuncinya itu yang paling penting itu yang fundamentalnya itu tadi. Mentalitas, keyakinan kita, konsisten kita, ridho orang tua. Ridho orang tua itu paling penting sekali. Kenapa? Tanpa ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita gitu. Jadi poin-poinnya itu paling 4 itu aja lah. Nggak perlu saya jabarkan banyak lagi poin sampai 10 poin. 4 ini saja bisa kita lakukan dengan konsisten bertahun-tahun. Apapun profesi kita, insya Allah kita bakal sukses itu tadi. Jadilah spesialis dari apa yang kita inginkan itu tadi. Profesor cuma 1 loh, mereka spesialisnya. Jadi kita harus juga gitu. Saya inginkan menjadi dikenal Angga Ajwa Tour, atau nanti suatu saat nanti menjadi ibaratnya tuh ya kita menjadi profesor umroh lah yang paling paham dengan dunia umroh seperti itu kan, sehingga pakar di dunia travel umroh. Makanya saya konsisten di bidang ini walaupun awalnya punya bisnis yang lain juga kan, sempat berbisnis yang lain, ya udah akhirnya orang tahu brandingnya Angga Ajwa gitu. Jadi alhamdulillah di ini
kita konsisten, siap apapun dengan ujiannya ke depannya, kita harus siap dan menghadapi itu tadi gitu. Karena hidup ini tidak lepas dari hal itu tadi. Jadi perbanyak bersyukur, jangan perbanyak mengeluhnya gitu. Jadi bersyukur itu sangat penting sekali untuk kita, mindset kita ke depan bisa lebih sukses lagi gitu. Itu kuncinya. Keren sih Bang. Nggak kerasa udah hampir 1 jam kita berbincang dengan seorang Angga Ajwa. Orang-orang di Kerinci dan Sungai Penuh pada kenalnya Angga Ajwa, bukan Iya, betul, Angga Ajwa. Perdana gitu. Ini keren sih branding seorang Angga itu. Seorang Angga adalah Ajwa, Ajwa adalah Angga. Makanya kita kenal dengan beliau Angga Ajwa. Terima kasih Bang sudah berbagi waktu, berbagi pengalaman, dan berbagi inspirasi seorang Angga mulai dari nol hingga sukses membangun travel umroh yang sudah berskala nasional. Dan kami dari tim Sisi Lain juga ingin mengucapkan selamat dan semoga sukses dalam dunia politiknya juga Bang, bukan hanya di dunia. Agar aspirasi anak muda juga tersampaikan melalui anak muda seperti sosok Angga. Gitu. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih bisa juga bertemu lagi, Sisi Lain yang sudah mengundang, dan seru sekali khususnya karena Sarul ya lebih kurang udah kenal sama Abang, jadinya memang jadi kita ngomong tetangga juga gitu. Juga Bang. Jadi nggak terasa, jadi obrolan kita hampir 1 jam. Tadi kita telat kan beberapa menit, alhamdulillah sekarang udah hampir 9 lewat lah gitu kan. Itu terima kasih banyak ke Sisi Lain, semoga sukses juga ke depannya. Terutama Sarul, semoga cepat kelar juga S3-nya. Saya bangga sekali punya tetangga, masih muda, energik, habis itu smart, dan terutama soleh juga ini bagi teman-teman yang masih jomblo nih. Khusus jomblo saya promosikan sedikit ya. Ini saya recommended lah di tetangga saya sebelah ini gitu kan. Sangat luar biasa sekali gitu. Mungkin itu. Ya, makasih banyak Sarul. Insyaallah. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, cuman karena keterbatasan waktu nih Bang. Semakin karena keterbatasan waktu ya mau tidak mau kita akhiri, dan semoga kita bisa mengundang kembali seorang Angga dengan kisah-kisah inspiratif lainnya gitu loh. Terima kasih Bang. Amin. Semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah Bang. Kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.